Bab 1006, Peringatan, Peringatan, Ruang kontrol sistem pertahanan bersenjata sedang diserang. Ruang kontrol sistem pertahanan bersenjata sedang diserang, tolong segera lakukan penyelamatan. Sirene bergema di seluruh markas besar aliansi UKC. Ruang kontrol sistem pertahanan bersenjata dipenuhi api. Sekelompok staf UKC Union yang memegang senjata laser bergegas ke ruang kontrol, tetapi yang menyambut mereka hanyalah cahaya api dari ruang kontrol. Api ini terlalu besar, tidak ada cara untuk memadamkannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, sirene lain yang lebih tajam terdengar. Waspada, ada penyusup ilegal mendekati gedung markas. Sirene yang tajam mendorong sekelompok staf UKC Union untuk bergegas ke pintu dengan senjata laser. Di luar gedung markas Federasi UKC, beberapa sosok tersebar di sekitar alun-alun, selangkah demi selangkah mendekati gedung markas UKC Union. Serangkaian lampu sorot menimpa tubuh tokoh-tokoh tersebut. Sosok-sosok ini semuanya memakai topeng dengan pola naga di atasnya. Kecepatan tokoh-tokoh tersebut memang tidak cepat, namun meski jauh, orang-orang yang berdiri di markas aliansi UKC dapat merasakan penindasan yang dibawa oleh tokoh-tokoh tersebut. Peringatan-peringatan, Anda telah memasuki area peringatan, harap segera pergi, jika tidak kami akan menghancurkan Anda dengan paksa. Suara peringatan terdengar dari Twitter, tetapi sosok ini tidak pergi, mereka tetap berjalan maju, dan dalam waktu singkat. Waktu telah datang ke posisi kurang dari 50 meter dari gedung markas UKC Union. Sebanyak 4 orang berdiri berdampingan, berjarak sekitar 2 meter satu sama lain. Awalnya, pada jarak ini, senjata laser di luar gedung markas aliansi UKC telah ditembakkan, tetapi sekarang, semua senjata laser diparkir di gudang senjata tanpa ada tanggapan. Sungguh tidak berguna, kata salah satu sosok gemuk. Pembalasan hari ini, akhirnya bisa dibalaskan. Teriak sosok kekar lainnya. Ayo pergi, temui Stephen, kata seorang pria kurus. 3 lainnya mengangguk, dan setelah itu, keempatnya berakselerasi pada saat yang sama dan bergegas menuju markas aliansi UKC. Menembak, teriak kader serikat UKC. Sinar-sinar laser begitu saja mengalir ke arah keempat orang ini. Namun, sinar laser dari senapan laser ini sama sekali tidak berpengaruh pada keempat orang ini. Tubuh mereka berkedip dengan cepat, menghindari sinar laser satu demi satu. Tidak ada sinar laser yang bisa mengenai mereka, bahkan sinar laser pun tidak bisa mempengaruhi mereka. Keempat orang ini menunjukkan kecepatan dan daya tanggap yang sangat menakutkan. Mereka datang dari jauh ke dekat, dan hanya butuh beberapa detik untuk tiba di luar gedung markas aliansi UKC. Blokir gedungnya, kunci gedungnya. Seorang pejabat di tempat kejadian akhirnya menyadari bahwa pengunjung tersebut tidak biasa, dan berteriak agar orang-orang menutup gerbang aliansi UKC. Saat personel terkait menekan tombol, serangkaian pintu besi besar mulai turun. Namun, sudah terlambat. Beberapa tokoh bergegas ke kerumunan, hampir tanpa henti, mereka sudah bergegas ke gedung markas aliansi UKC. Peringatan-peringatan, gedung markas aliansi UKC telah diserbu oleh orang tak dikenal, peringatan-peringatan. Petik 2. Sirene bergema di gedung markas aliansi UKC, dan orang-orang mulai melarikan diri dengan panik, berusaha bersembunyi di tempat yang aman, tetapi keempat orang ini orang tidak membunuh orang-orang ini. Mereka bergegas menuju tempat-tempat tertentu di gedung markas aliansi UKC melalui informasi relevan yang diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini, gedung markas aliansi UKC, yang bisa disebut benteng, secara resmi dilanggar. Hati semua orang di daftar paling dicari di gedung markas aliansi UKC semuanya tergantung. Di luar gedung markas Federasi UKC, bos, biarkan Garda Nasional cepat datang. Jika tidak, aliansi UKC akan selesai. Emma, yang berdiri di depan jendela, berkata dengan bersemangat sambil memegang telepon. Nick di ujung telepon jelas juga tahu tentang situasi aliansi UCK, dan dia berkata,
saya akan segera memberi perintah. Emma, hanya Anda yang ada sekarang. Saya meminta Anda untuk memasuki markas besar aliansi UKC segera, dan laporkan situasi di dalam secepatnya. Berikan padaku, jika memungkinkan, aku harap kamu bisa menghubungi orang-orang itu, agar mereka tidak membunuh terlalu banyak orang. Sekarang, kata Emma, meletakkan telepon, dan segera bergegas ke markas aliansi UKC. Saat ini, markas besar aliansi UKC sudah dalam kekacauan. Siapapun yang mencoba menghentikan keempat orang itu dengan mudah dibunuh oleh mereka. Para pejuang di markas aliansi UKC, bahkan di level Raja Bela Diri dan Dewa Perang, tidak dapat menghentikan kemajuan keempat orang ini. Dan pasukan tempur terkuat di markas besar Liga UKC, seperti Dork Nowotsku dan lainnya, semuanya menghilang dari pandangan semua orang saat ini. Siaran langsung juga telah ditangguhkan. Lantai atas markas besar aliansi UKC, landasan helikopter. Helikopter sudah dimulai. Tres, Presiden Serikat UKC, tiba di lantai paling atas di bawah pengawalan anak buahnya. Tres tidak ada dalam daftar orang yang paling dicari, meskipun dia terkait dengan penyergapan sebelumnya terhadap Raja Naga. Mengingat identitasnya, klan Naga tidak memasukkannya ke dalam daftar orang yang paling dicari. Namun, Tres masih harus lari saat ini, karena Raja Naga dari klan Naga sudah memasuki markas aliansi UKC, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya. Cara terbaik adalah pergi dari sini secepat mungkin. Kecuali Tres, semua orang di daftar paling dicari juga sedang mencari cara untuk meninggalkan markas aliansi UKC saat ini. Tempat yang awalnya digunakan sebagai jimat oleh mereka, kini telah menjadi sarang serigala. Katakan pada Dek untuk segera meninggalkan markas, dia adalah orang terkuat kita, dan kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Tres secara khusus meninggalkan kata-kata seperti itu untuk lawannya ketika dia menaiki helikopter. Helikopter yang mengikuti Tres dengan cepat berputar dan naik ke langit. Tres menghela napas lega. Diangkat, artinya aman. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, tidak mungkin terbang ke langit untuk mengejarnya. Tres menunduk dengan rasa takut yang berkepanjangan, dan seluruh markas aliansi UKC dipenuhi dengan berbagai sirene. Orang-orang yang tidak tahu mengira ada pasukan berskala besar yang datang untuk menyerbu markas aliansi UKC. Ini adalah kengerian Raja Naga, hanya ada 4, tetapi di markas aliansi UKC, mereka sebanding dengan pasukan biasa. Saat ini, Tres tiba-tiba menemukan sosok di atap gedung lain. Sosok itu sepertinya memegang sesuatu seperti tiang di tangannya. Stephen Lin. Tres tertegun saat melihat penampilan pria itu dengan jelas. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan muncul di atap setelah menghancurkan ruang kontrol sistem pertahanan. Stephen Lin di atap melambai padanya. Hati Tres tidak bisa menahan gemetar. Cepat naik, cepat, teriak Tres bersemangat. Pilot segera mengendalikan pesawat untuk menanjak. Tapi, sudah terlambat. Stephen Lin menimbang pipa baja di tangannya, lalu mengarahkan pipa baja itu ke helikopter. Tidak, teriak Tres bersemangat. Kirim kamu ke barat. Stephen Lin menyeringai dan melemparkan pipa baja di tangannya ke arah helikopter. Memanggil. Pipa baja dengan cepat bergerak menuju helikopter. Dalam sedetik atau lebih, organ sensorik melewati jarak ratusan meter dan menghantam baling-baling helikopter. Kong kong kong. Pipa baja itu langsung dipotong oleh baling-baling, dan pada saat yang sama, baling-baling itu juga rusak parah. Tetes, jatuh, jatuh. Ada semburan sirene di helikopter, dan kemudian bergetar hebat tak terkendali. Teres mencengkeram pegangan dengan nyeri untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi saat ini helikopter telah benar-benar kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, helikopter itu menghantam tanah dengan keras, lalu meledak. Api menelan semua orang di pesawat. Yang pertama, Stephen Lin memandangi api, meninggalkan kalimat seperti itu, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama,
di dalam markas UKC Union. Dork Nowotsku bahkan tidak membalut lukanya, dan berjalan keluar melalui jalan rahasia markas. Dia sudah tahu bahwa seseorang telah menyerbu markas aliansi UKC. Meskipun orang-orang itu memakai topeng, apakah itu pola topeng atau sosok orang, mereka semua mengungkapkan identitas mereka sebagai Raja Naga. Dia tahu bahwa orang-orang itu semua adalah Raja Naga dari klan Naga. Jika itu normal, dia tidak akan lari tanpa melihat mereka, tetapi sekarang, dia terluka oleh pukulan Stephen Lin dan kekuatan bertarungnya rusak. Raja Naga tangguh dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Adapun buronan lainnya di markas aliansi UKC, Dork Nowotsku tidak dapat lagi mengendalikan mereka. Keempat Raja Naga semuanya telah memasuki aliansi UKC, dan beberapa orang itu pada dasarnya dalam bahaya. Segera, Dork Nowotsku telah sampai di pintu keluar. Dia membuka pintu keluar dan melompat keluar dari lorong bawah tanah. Saat ini, dia sudah berada di taman di sebelah markas Liga UKC. Saluran ini khusus untuk orang-orang dengan level yang sangat tinggi, dan untuk menarik perhatian keempat Raja Naga, Dork Nowotsku juga meninggalkan kedua temannya. Balas dendam ini, aku pasti akan membalasnya. Dork Nowotsku melihat ke arah markas besar Liga UKC dan berkata dengan gigi terkatup. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari samping. Tidak mungkin bagimu untuk membalas dendam dalam waktu singkat. Stephen Lin telah menguasai metode yang dapat membuatnya sangat kuat dalam waktu singkat. Kekuatan semacam ini berada di luar jangkauan manusia normal. Angka. Dork Nowotsku melihat ke pihak lain, dan menemukan bahwa pihak lain mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah itu. "Siapa kamu?" tanya Dork Nowotsku. Akulah yang datang untuk memberimu harapan," kata pihak lain, mengeluarkan sebuah benda dari dadanya, dan mempresentasikannya di depan Dork Nowotsku. Buah. Murid Dork Nowotsku tiba-tiba menyusut. Bab 1007. Di bawah malam, buah berwarna merah darah muncul di depan Dork Nowotsku. Dork Nowotsku tahu buahnya, dan dia tahu jaringan buahnya. Organisasi semacam itu yang menggunakan tubuh manusia sebagai bahan mentahnya sudah cukup untuk disebut sebagai musuh publik seluruh umat manusia, jadi Dork Nowotsku juga mewakili aliansi UKC untuk sementara waktu dan berperang melawan organisasi buah bersama dengan organisasi pejuang dari negara lain. Orang sekuat Dork Nowotsku tentu saja tidak percaya bahwa buah benar-benar bisa membawa masa depan bagi para pejuang. Di matanya, buah hanya digunakan oleh pecundang untuk melumpuhkan diri sendiri. Tapi sekarang, Dork Nowotsku, yang melihat buah itu secara langsung untuk pertama kalinya, tidak berniat menghancurkannya sama sekali. Dia menatap pria berjubah hitam yang memegang buah itu dan bertanya, "Apakah kamu takut aku akan membunuhmu? Di sini, apakah kamu? Kamu adalah orang yang sangat kuat, dan kamu adalah orang pintar yang langka. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan sekarang?" Pria berjubah hitam itu berkata, "Apa yang saya butuhkan sekarang? Oh, apakah Anda tahu apa yang saya butuhkan sekarang?" tanya Dork Nowotsku dengan nada menghina. "Yang kamu butuhkan adalah kekuatan melebihi prajurit lain di dunia ini." Kamu mendengarkan sirene dari gedung markas aliansi UKC. Di dalam, teman, kolega, dan bawahanmu sedang dirusak oleh pembangkit tenaga naga. Mereka perlu mendapatkan penyelamatan, dan begitu kamu mendapatkan kekuatan melebihi prajurit lain di dunia ini, kamu akan menjadi penyelamat mereka. Pria berjubah hitam itu menatap Dork Nowotsku dan berkata, "Di waktu normal, Dork Nowotsku pasti akan menamparkan lawan dengan tamparan, dan kemudian merebut lawan untuk mengklaim pujian. Tapi sekarang, Dork Nowotsku sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia mendengar kata-kata pihak lain dan mendengarkan semuanya. Dia saat ini seperti anjing yang berduka, bahkan jika masa depan pulih, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Stephen Lin. Jika Anda benar-benar memakan buahnya, Anda akan memperoleh kekuatan di luar batas manusia.
Itu berarti dia dapat menginjak-injak musuh manapun di bawah kakinya, termasuk Stephen Lin. Saya tidak percaya buah Anda memiliki efek yang begitu kuat. Jangan berpikir saya tidak mengerti. Untuk orang yang lebih kuat, kualitas buah harus lebih tinggi untuk memberikan efek yang cukup, kata Dork Nowotsku. Seperti yang bisa kamu lihat, buah di depanmu adalah buah dengan kualitas terbaik yang telah dikembangkan oleh organisasi buah kami sejauh ini. Itu cukup untuk membuat orang kuat sepertimu meningkat pesat dalam waktu singkat. Hei, pria berjubah dikatakan. Benarkah? Tanya Dork Nowotsku. Ya, itu benar sekali, kata pria berjubah hitam itu. Dork Nowotsku mengerutkan kening, memandangi buah itu. Dia tahu bahwa buah itu membuat ketagihan. Begitu dia memakan buahnya, dia akan dikendalikan oleh organisasi buah, dan kemudian dia akan menjadi boneka dari organisasi buah. Tetapi jika dia tidak makan, dia hanya bisa melarikan diri dari markas aliansi UKC sekarang, dan membiarkan Stephen Lin dan yang lainnya membunuh di markas aliansi UKC. Dia tidak ingin menjadi boneka, tetapi dia juga tidak ingin melihat Stephen Lin dan yang lainnya membunuh tanpa bantuan. Kamu telah mengejar kekuatan tertinggi sepanjang hidupmu, dan sekarang, kesempatan untuk melampaui batas manusia ada di depanmu. Begitu kamu melewati rintangan itu, kamu akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Alasan mengapa Stephen Lin kuat karena Anda telah menguasai metode yang dapat melewati rintangan itu dalam waktu singkat, dan selama Anda memakan buah ini, Anda dapat melewati rintangan itu selamanya, dan harga yang harus Anda bayar hanya ketika kita membutuhkan Anda bantu kami ketika Anda dalam kesulitan, itu saja. Untuk master level Anda, kami tidak akan hanya memperlakukan Anda sebagai senjata untuk bawahan kami. Selama kesetiaan Anda cukup, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kami. Pria top, karena latar belakangmu sangat bagus, kata pria berjubah hitam itu. Kata-katanya terus menggerakkan hati Dork Nowotsku seperti mantra, membuatnya bersemangat untuk menjadi lebih kuat, lalu bergegas kembali ke markas Liga UKC, membunuh Stephen Lin dan lainnya. Apakah kamu yakin tidak akan menggunakan buah itu untuk memperbudakku? Dork Nowotsku bertanya. Tentu saja, selama pisau itu cukup tajam, bahkan pendekar pedang pun akan menggunakannya dengan hati-hati, kata pria berjubah hitam itu. Oke, aku berjanji, beri aku buahnya. Di bawah godaan kekuatan dan kebencian yang ekstrim, Dork Nowotsku akhirnya membuat pilihannya. Terserah kamu. Pria berjubah hitam itu melemparkan buah itu ke Dork Nowotsku. Saat Dork Nowotsku menangkap buah tersebut, dia merasakan rasa lengket di tangannya, dan buah tersebut sepertinya masih memiliki suhu tertentu, memegangnya di tangannya seperti menggenggam bakso. Kamu bisa memakannya saja, kata pria berjubah hitam itu. Dork Nowotsku membawa buah itu ke mulutnya dan mencium baunya. Bau darah yang menyengat langsung menembus rongga hidung, membuat orang mual. Itu hal yang sangat menjijikkan, tapi bisa membuat orang lebih kuat dalam waktu singkat. Saya mendengar bahwa semakin tinggi kualitas buah, semakin canggih bahan yang digunakan. Tingkat tubuh apa yang digunakan untuk membuat buah dengan kualitas tertinggi di organisasi Anda? Tanya Dork Nowotsku. 10 dewa perang teratas, kata pria berjubah hitam itu. 10 dewa perang, siapa itu? Dork Nowotsku bertanya dengan heran. Seorang pemuda dari negara lembah memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa, tetapi dia terlalu percaya diri dan tidak mau menjadi teman kami, jadi kami membuatnya menjadi buah. Pria berjubah hitam itu berkata. Anak muda dari Footbath Country. Siapa? Dork Nowotsku bertanya dengan cemberut, sudah menebak-nebak di benaknya. Mito Yohei, kata pria berjubah hitam itu. Itu dia. Mata Dork Nowotsku melebar. Terakhir kali dia melawan bos reruntuhan, pengkhianatan tiba-tiba Mito Yohei yang akhirnya menyebabkan mereka gagal menyelesaikan tujuan yang ditetapkan. Untuk orang ini, Dork Nowotsku sangat membenci giginya. Jika klan naga tidak memulai perang melawan aliansi UKC setelah insiden bos relik,
dia harus pergi ke negara lembah kaki untuk memberi pelajaran yang baik kepada pemuda itu. Yang tidak dia duga adalah pemuda itu berubah menjadi buah di tangannya saat ini. Memikirkan hal ini, Dork Nowotsku langsung memasukkan buah itu ke dalam mulutnya. Ada bau darah yang menyengat di mulutnya, dan rasanya sangat menjijikkan dan lengket, tetapi Dork Nowotsku memakannya dengan suapan besar, karena itu adalah buah yang terbuat dari daging dan darah musuhnya. Pria berjubah hitam berdiri di depan Dork Nowotsku dengan senyum di wajahnya. Dalam sekejap mata, satu buah sudah dimakan. Sepertinya aku tidak merasakan apa-apa, kata Dork Nowotsku dengan cemberut. Rasanya akan segera datang, kata pria berjubah hitam itu. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Dork Nowotsku tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya dan berlari melalui anggota tubuhnya. Ah! Dork Nowotsku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, rambutnya berdiri satu persatu, seluruh matanya memerah dalam sekejap, dan otot-otot di tubuhnya juga menggeliat aneh. Dengan keras, Dork Nowotsku jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya masih menggeliat dan berkedut aneh, terlihat sangat menakutkan. Beberapa detik kemudian, tubuh Dork Nowotsku berhenti menggeliat. Dia perlahan berdiri dari tanah. Saat ini, mata Dork Nowotsku telah kembali normal, dan dia tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, aura yang menakutkan dan aneh keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Dork Nowotsku mengangkat tangannya dan meluruskan bagian wajahnya yang retak sedikit demi sedikit. "Bagaimana perasaanmu?" Pria berjubah hitam itu bertanya. Kekuatan tanpa akhir." Dork Nowotsku mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, untuk pertama kalinya, dia merasakan apa artinya menjadi kuat di atas dunia. Dia merasa bahwa dia semenit yang lalu seperti semut baginya sekarang. Sekarang dia telah melampaui batas manusia, dan bagi manusia, dia telah menjadi dewa. "Akulah Tuhan, dewa perang yang sebenarnya." Dork Nowotsku bergumam pada dirinya sendiri. "Kamu baru saja memakan buahnya, dan fungsi tubuhmu akan meningkat dalam waktu singkat. Perbaikan berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit, kamu akan terlihat lemah. Saat ini, kamu harus mencari tempat untuk istirahat. Itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Seiring waktu, Anda akan dapat sepenuhnya menyerap kekuatan buah dan mengembalikannya ke level saat ini," kata pria berjubah hitam itu. 10 menit, cukup, kata Dork Nowotsku, lalu berbalik dan berjalan menuju markas Liga UKC. "Ingat, apakah kamu membunuh Stephen Lin atau tidak, kamu hanya punya waktu 10 menit, kata pria berjubah hitam itu. Dork Nowotsku mengangguk, tiba-tiba menekuk kakinya, lalu tiba-tiba berdiri tegak. Ledakan. 2 jejak kaki muncul di tanah di bawah kakinya, dan tubuhnya sudah terangkat ke udara, terbang ke kejauhan. Saat ini, di markas UKC Union. "Aku telah membunuh Edwards." Petik 2. "Aku telah membunuh McCann." Petik 2. Suara terdengar dari earphone yang dikenakan oleh Raja Naga dari waktu ke waktu. Setiap kali seseorang dalam daftar buronan terbunuh, Raja Naga akan memberitahu orang lain melalui headset. Hanya dalam beberapa menit, 3 orang dari daftar 11 tewas. Hasil dari Raja Naga sangat bermanfaat. Saat ini, Stephen Lin telah bergabung dengan tim berburu, dan dia juga memasang topeng di wajahnya. Di depannya, seorang pria gemuk sedang menghadapinya, dilindungi oleh pengawal di belakangnya. "Tolong biarkan aku pergi." Pria gemuk itu memohon. Stephen Lin memandang pihak lain dan berkata dengan dingin, "Ketika Anda merencanakan untuk menyerang kami, mengapa Anda tidak berpikir untuk membiarkan kami pergi?" "Saya tidak mengusulkan rencana ini, saya hanya setuju." Pria gendut itu berkata. "Apakah tidak ada harga yang harus dibayar untuk menyetujui?" Stephen Lin mencibir dan bergegas menuju pria gendut itu. Pada saat ini, teriakan gembira datang dari samping. "Berhenti!" Stephen Lin menoleh dan melirik, dan menemukan bahwa Emma lah yang mencoba menjebaknya.
Stephen Lin mencibir, tanpa jeda sesaat, dia bergegas masuk ke dalam kelompok pengawal pria gendut itu. Dalam sekejap mata, pria gendut itu tewas, dan para pengawalnya kabur ke segala arah. Stephen Lin menjadi kandidat Raja Naga pertama yang membunuh target di daftar paling dicari. Ini juga berarti Stephen Lin telah berhasil menjadi Raja Naga yang baru. Bab 1008. Kamu telah dicurigai melanggar hukum bintang dan garis, dan sekarang, sebagai anggota FII Bintang dan Garis, aku memerintahkanmu untuk menghentikan tindakanmu. Emma mengangkat senjatanya dan berteriak pada Stephen Lin. Stephen Lin memandang Emma, tersenyum, dan berkata, apakah kamu ingin mati juga? Wajah Emma sedikit berubah, dan dia berkata, jika kamu berani membunuhku, maka kamu akan dihukum. Petik 2. Ini adil seorang prajurit keluhan di antara mereka tidak ada hubungannya dengan hukum, jadi jangan kalian FII mencari rasa keberadaan di sini, kata Stephen Lin. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan hukum, kenapa masih pakai masker? Tanya Emma. Kamu menanyakan pertanyaan ini, tapi aku tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata, meskipun ini memang pertarungan antara prajurit, itu terjadi di Bintang dan Garis, dan benar untuk mengatakan bahwa itu melanggar hukum Bintang dan Garis, tetapi pejabat Bintang dan Garis tidak mau campur tangan dalam hal seperti itu. Tetapi sekarang ada orang-orang dari Bintang dan Garis. Jika pejabat berdiri dan ingin campur tangan, maka Anda benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa Anda tidak bersalah. Stephen Lin tidak tahu apakah Emma benar-benar bodoh atau apa, tetapi sebagai orang biasa, dia ikut campur dalam perang antara dua organisasi besar. Jika dia tidak memperhatikan, dia akan hancur berkeping-keping. Ayo pergi, ini bukan urusanmu di sini, kata Stephen Lin. Kamu harus pergi. Penjaga kami sedang dalam perjalanan, dan kami akan segera mengumpulkan semua anggota. Jika kamu segera pergi dari sini, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Setelah penjaga kami tiba di sini, kalian semua tidak akan memiliki apa-apa selain itu. Jalan buntu, kata Oma. Tepat ketika suara Emma turun, sebuah kepala besar tiba-tiba muncul di kejauhan dekat pintu. Ayo mundur, pengawal Bintang dan Garis telah tiba, teriak kepala besar. Oke, teriak Stephen Lin. Setelah itu, semua Raja Naga bergegas keluar dari markas aliansi UKC. Stephen Lin memandang Emma dan berkata, saya harus mengatakan, sosok Anda masih sangat bagus. Petik 2. Mendengar ini, wajah Emma membeku, dan kemudian berkata dengan marah, aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Stephen Lin berkata, tersenyum, dan menoleh ke Liga UKC Rush di luar kantor pusat. Saat ini, Raja Naga lainnya telah berhasil meninggalkan markas aliansi UKC. Stephen Lin sangat cepat, dan dia sudah mencapai pintu dalam sekejap mata. Tepat ketika Stephen Lin hendak meninggalkan markas aliansi UKC, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di depan Stephen Lin, menghalangi jalan Stephen Lin. Stephen Lin harus berhenti. Orang yang muncul di depan Stephen Lin adalah Dork Nowotsku. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Dork Nowotsku yang muncul di hadapannya saat ini telah kembali normal. Meski masih bisa melihat beberapa bekas luka, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain memulihkan wajahnya, Dork Nowotsku samar-samar memancarkan aura aneh dan kuat. Sebagai pria yang sangat kuat, Stephen Lin memiliki indera pernapasan yang sangat kuat. Hanya sebuah pertemuan, Stephen Lin merasa bahwa Dork Nowotsku di depannya benar-benar berbeda dari Dork Nowotsku yang dilukai olehnya sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Stephen Lin sedikit mengernyit. Aku. Kembali lagi. Dork Nowotsku sekilas mengenali identitas Stephen Lin, meskipun Stephen Lin memakai topeng. Apakah kamu tidak lari untuk hidupmu dan kembali untuk mati? Tanya Stephen Lin. Apakah kamu akan mati atau tidak? Kamu akan segera tahu, kata Dork Nowotsku sambil menggerakkan lehernya.
KKK. Terdengar suara garing dari leher. Wajah Stephen Lin tiba-tiba menjadi serius. Saat ini, para penjaga hampir tiba, dan beberapa Raja Naga telah meninggalkan markas aliansi UKC. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk kembali untuk membantu, jadi dia hanya bisa berurusan dengan Dek Nor di keadaan Nowitzki, dan Dork Nowotsku benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan sekarang dia telah jatuh ke titik di mana muatannya nol. Apakah dia bisa mengalahkan Dork Nowotsku telah menjadi masalah yang sulit. Tepat saat Stephen Lin berpikir, Dork Nowotsku bergerak. Dia tidak ingin memberi Stephen Lin terlalu banyak waktu, jadi dia bergegas menuju Stephen Lin dengan kecepatan penuh. Hanya dalam satu tarikan napas, Dork Nowotsku sudah tiba di depan Stephen Lin. Terlalu cepat, murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Sekarang kecepatan Dork Nowotsku jauh lebih cepat dari sebelumnya, mencapai level yang luar biasa. Stephen Lin membuka Nether Ghost Eyes, memperlambat kecepatan Dork Nowotsku beberapa kali, lalu mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya. Tepat setelah menyelesaikan aksi ini, tinju Dork Nowotsku mendarat di lengan Stephen Lin. Ledakan. Dengan suara teredam, Stephen Lin langsung dikirim terbang. Rasa sakit yang kuat datang dari lengan, dan tubuh kaku Stephen Lin tidak dapat menangkal kekuatan pukulan itu. Stephen Lin tiba-tiba menurunkan pusat gravitasinya, mencoba menjejakkan kakinya di tanah. Tapi saat ini, Dork Nowotsku sudah bergegas di depan Stephen Lin. Kecepatan mengerikan lagi. Dork Nowotsku mengepalkan tinjunya, otot-otot di lengannya tiba-tiba membengkak, lalu menyapu ke arah Stephen Lin. Stephen Lin harus mengangkat tangannya untuk melawan lagi. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Stephen Lin tiba-tiba berubah arah di udara dan terbang ke sisi lain. Ledakan. Stephen Lin menabrak dinding dengan keras, membuat lubang yang dalam dari dinding, dan seluruh tubuhnya tertanam di dinding. Apa yang terjadi? Stephen Lin memandang Dork Nowotsku dengan tidak percaya. Apakah itu kecepatan atau kekuatan? Dork Nowotsku telah mencapai tingkat yang tidak manusiawi. Meskipun kondisi pengisian 0%-nya tidak kuat, tetapi itu juga merupakan level 10 besar Dewa Perang. Dia juga berada di 10 besar level God of War. Menghadapi Dork Nowotsku, dia sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Apakah ini masih Dork Nowotsku yang dilukai olehnya sebelumnya? Mengapa dia lebih kuat setelah terluka daripada sebelum dia tidak terluka? Dan itu masih jauh lebih kuat. Memanggil. Terdengar suara menembus udara. Dork Nowotsku berjalan melewati jarak puluhan meter dan mendatangi Stephen Lin. Biarkan kamu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Dork Nowotsku meraung, mengepalkan tinjunya, dan meledak ke arah Stephen Lin yang tertanam di dinding. Bang bang bang. Pukulan yang tak tertandingi jatuh ke tubuh Stephen Lin terus-menerus. Stephen Lin hanya bisa meletakkan tangannya di depan tubuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi posisi kepalanya. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang diserang. Petik 2. Terdeteksi. Petik 2. Suara Stephen Lin yang memerintah mesin tulang terus muncul di benak Stephen Lin. Kekuatan yang kuat terus menghancurkan tubuh Stephen Lin, dan Stephen Lin tidak bisa bertahan dan melakukan serangan balik sama sekali. Ini adalah kekuatan di luar batas manusia. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Aku seharusnya bekerja sama dengan orang-orang organisasi buah sejak lama, hahaha. Dork Nowotsku terus melontarkan pemikiran ini di benaknya, dengan senyum ganas di wajahnya, tetapi tinjunya masih menghantam Stephen Lin. Akhirnya, retakan muncul di dinding di belakang Stephen Lin karena mereka tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dari tinju Dork Nowotsku. Retakan ini meluas dengan cepat, memenuhi seluruh dinding hanya dalam beberapa detik. Dengan pukulan berat dari Dork Nowotsku, seluruh dinding runtuh. Tubuh Stephen Lin terkubur di bawah reruntuhan. Dork Nowotsku berhenti meninju, mundur beberapa langkah, melihat keruntuhan dan berkata, "Berdiri, Stephen Lin, bukankah kamu sangat baik sekarang? Satu orang melawan kami bertiga, mengapa kamu turun sekarang?
Keruntuhan, Stephen Lin tetap diam. Dork Nowotsku mencibir, dan berkata, kamu tidak lagi cukup untuk menjadi musuhku. Setelah membunuhmu, aku akan pergi dari sini dan memburu Raja Naga dari klan nagamu di seluruh dunia. Aku akan membuat klan nagamu, aku tahu apa yang akan terjadi. Terjadi jika Anda membuat marah Liga UKC kami. Tepat ketika suara Dork Nowotsku jatuh, terdengar tabrakan, dan sosok Stephen Lin melompat keluar dari puing-puing. Dia tidak bergegas menuju Dork Nowotsku, melainkan bergegas menuju Emma di kejauhan. Saat ini, Emma di kejauhan sudah ketakutan dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dia tidak pernah menyangka Dork Nowotsku akan mampu mengalahkan Stephen Lin dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa melawan. Ketika Emma melihat Stephen Lin bergegas, dia benar-benar terkejut. Untuk apa Stephen Lin datang menemuinya? Dalam sekejap mata, Stephen Lin sudah tiba di depan Emma. Pada saat ini, Stephen Lin terlihat sangat sengsara, wajah dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan seluruh mulutnya berlumuran darah. Kamu. Emma membuka mulutnya, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Stephen Lin tiba-tiba mengulurkan tangannya padanya. Emma hanyalah agen yang sedikit lebih kuat dari orang biasa menghadapi Stephen Lin, bahkan jika Stephen Lin terluka, dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Dalam sekejap mata, leher Emma dicengkeram oleh Stephen Lin, lalu Stephen Lin berbalik dan bersembunyi di belakang Emma. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu bahwa kamu melakukan kejahatan? Kata Emma dengan semangat. Jangan melakukan kejahatan, aku masih mencarimu, kata Stephen Lin, mengangkat tangannya untuk melepaskan topeng di wajahnya. Di kejauhan, Dork Nowotsku berjalan dengan acuh tak acuh. Stephen Lin, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu benar-benar merendahkan dirimu untuk menyandera seorang wanita. Apakah menurutmu, sandera seperti itu akan menjadi penghalang bagiku untuk membunuhmu? Dork Nowotsku berjalan ke samping bertanya. Batuk-batuk-batuk, Stephen Lin terbatuk hebat dan memuntahkan beberapa suap darah. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati di sini, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu, kata Dork Nowotsku. Dia benar-benar tidak bisa menjadi penghalang, tapi dia bisa membuatku tetap aman. Stephen Lin menatap Dork Nowotsku dengan dingin dan berkata. Dork Nowotsku sedikit mengernyit, dan hendak berakselerasi menuju Stephen Lin ketika langkah kaki datang dari samping. Dork Nowotsku melihat ke samping dan menemukan bahwa mereka adalah anggota penjaga bintang dan garis. Para penjaga mengatur posisi mereka dan mengarahkan senjata mereka ke Stephen Lin. Lepaskan sandera di tanganmu. Menyerah di tempat, teriak seorang petugas dengan mikrofon. Bab 1009. Kemunculan tiba-tiba para penjaga mengganggu rencana Dork Nowotsku. Sandera tidak ada artinya bagi Dork Nowotsku. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan hidup dan mati sandera, jadi penyanderaan Stephen Lin adalah lelucon baginya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa sandera ini telah menjadi ini mencegahnya dari membunuh Stephen Lin di tempat. Orang-orang tanpa penjaga ada di sini, dia bisa mengabaikan hidup dan mati para sandera, dan dia bahkan bisa membunuh para sandera itu sendiri. Tapi sekarang, para penjaga datang, dan Stephen Lin memiliki sandera di tangannya, yang berarti dia tidak bisa mengabaikan keamanan para sandera. Begitu dia memaksakan serangan dan secara tidak sengaja melukai atau membunuh para sandera, dia akan langsung menjadi penjahat. Kalian mundur, serahkan saja tempat ini padaku, teriak Dork Nowotsku. Pak Dek, yang dibajak adalah intel FII kita, biar kami tangani saja, kata petugas yang memegang mikrofon. Petugas intelijen FII. Dork Nowotsku memandangi sandera di tangan Stephen Lin. Jika sandera adalah orang biasa, maka dia masih memiliki kesempatan. Sekarang sandera sebenarnya adalah seorang perwira intelijen FII, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Stephen Lin di tempat. Wajah Dork Nowotsku tiba-tiba menjadi suram, dia menatap Stephen Lin, dan berjalan menuju Stephen Lin dengan enggan. Datang lagi,
dan aku akan membunuh sandera itu, teriak Stephen Lin. Tuan Dek, tolong jangan pergi lebih jauh, teriak petugas itu. Dork Nowotsku memandang pihak lain dengan wajah gelap dan berkata, apakah Anda memerintahkan saya? Kita harus memastikan keamanan para sandera, kata petugas itu. Bajingan. Dork Nowotsku mengertakkan gigi dan harus berhenti, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, kamu bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak bisa melarikan diri selamanya. Aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. Mendengar Stephen Lin menarik napas menghela nafas lega mendengar kata-kata ini. Stephen Lin, lepaskan para sandera di tanganmu. Kamu telah melanggar hukum bintang dan garis. Hentikan perlawananmu dan minta keringanan hukuman, teriak petugas itu dengan keras. Aku menyerah. Stephen Lin mengangkat tangannya. Emma melihat Stephen Lin telah menyerah, dan bergegas ke samping. Pakai dia, kata petugas itu. Sekelompok penjaga bergegas ke Stephen Lin, dan memasang borgol dan belenggu pada Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di sana, bahkan tidak melihat anggota penjaga, matanya tertuju pada Dork Nowotsku. Aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat, tapi aku sudah punya tebak, kamu telah melangkah ke jalan menjadi seorang musuh seluruh umat manusia, dan ketika saya keluar, saya akan mengirim Anda untuk melihat Tuhan dengan tangan saya sendiri. Stephen Lin berkata dengan dingin. Dork Nowotsku mencibir dan berkata, jika bukan karena orang-orang ini hari ini, kamu akan dibunuh olehku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Mulai hari ini, aku akan menjadi puncak baru dunia, kamu kawan prajurit kerajaan naga, tunggu saja untuk menerima balas dendam berdarahku. Stephen Lin tetap dingin dan tidak berbicara. Menurut pendapatnya, Dork Nowotsku tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan hampir pasti dia pasti memakan buah itu, karena hanya buah yang bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Bagi siapapun yang terkait dengan organisasi buah, Stephen Lin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tentu saja, dia tidak bisa mengalahkan Dork Nowotsku sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan Emma untuk memastikan keselamatannya sendiri. Setelah dia mengisi ulang energinya, dia pasti akan menemukan Dork Nowotsku, dan menggunakan mode pemusnahan untuk membunuh Dork Nowotsku sepenuhnya. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal, kata Dork Nowotsku tiba-tiba. Stephen Lin mengerutkan kening pada Dork Nowotsku. Apakah kamu masih ingat Yohei Mito yang membantumu? Orang itu sudah mati, Dork Nowotsku menyeringai. Mati. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut, dan dia menatap Dork Nowotsku. Dork Nowotsku menepuk perutnya sambil tersenyum. Dia dibuat menjadi buah. Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Dork Nowotsku mengangkat bahu sambil tersenyum, dan berkata, jika kamu ingin membalaskan dendamnya, kamu bisa datang kepadaku ketika kamu keluar dari penjara. Petik 2. Bajingan. Stephen Lin menatap Dek dengan gigi terkatup. Dork Nowotsku, karena kemarahan ekstrim, tubuhnya bahkan gemetar. Dia tidak marah seperti ini untuk waktu yang sangat lama. Padahal, dia dan Mito Yohei sangat jarang bertemu, bahkan mereka bukan teman. Saat itu di reruntuhan, Mito Yohei muncul sebagai salah satu dari 10 dewa perang. Dia bahkan curiga bahwa Mito Yohei adalah anggota organisasi buah, tetapi setelah Mito Yohei membantunya, dia tahu bahwa dia ingin salah. Mito Yohei benar-benar berbakat, mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi langkah demi langkah yang sangat kuat, dan dia masih memiliki hati seorang pejuang murni. Orang seperti itu langka di era ini. Stephen Lin bahkan saya percaya bahwa Mito Yohei pasti akan menjadi master seni bela diri top dunia di masa depan, dan dia bisa menjadi lawan seumur hidupnya. Tanpa diduga, orang seperti itu mati, dan dijadikan buah. Ambil. Petugas FII memberi perintah, dan Stephen Lin dibawa pergi oleh para penjaga. Dek, ingat apa yang aku katakan hari ini, di masa depan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Teriak Stephen Lin. Dork Nowotsku tersenyum bercanda.
Alasan mengapa dia sengaja memprovokasi Stephen Lin adalah karena dia berharap Stephen Lin dapat membalas dendam padanya, sehingga dia tidak perlu repot menemukan Stephen Lin di mana-mana. Dork Nowotsku melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di markas aliansi UKC, dan Raja Naga dari klan naga semuanya telah dievakuasi. Setelah setengah bulan, balas dendamku akan dimulai. Kalian, tunggu saja. Dork Nowotsku bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi. Di luar markas UKC Union. Apa yang terjadi? Mengapa Stephen tidak keluar? Zhao Tuntian, yang telah melepas topengnya, bertanya dengan cemberut. Aku juga tidak tahu, para penjaga sudah memasuki markas Liga UKC, jadi mereka pasti pergi dari tempat lain. Kata Bu Yixian. Lihat ke sana. Xiao Chentian tiba-tiba menunjuk ke gedung markas aliansi UKC di kejauhan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Chentian. Di pintu masuk gedung markas UKC, sekelompok penjaga dengan peluru tajam mengawal sosok yang dikenalnya keluar dari gedung markas. Bukankah sosok itu persis Stephen Lin? Bagaimana dia bisa tertangkap? Black Dragon King bertanya dengan cemberut. Semua Raja Naga lainnya menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu mengapa Stephen Lin ditangkap. Dengan tangannya, apalagi para penjaga, bahkan jika beberapa Raja Naga bergabung, mereka mungkin tidak dapat menangkapnya. Apa? Bagaimana Anda tertangkap? Aku akan segera menghubungi Old Chen dan yang lainnya. Dia ditangkap oleh pejabat Stars and Stripes Nation. Masalahnya jauh lebih sederhana. Biarkan para pejabat bernegosiasi, kata Xiao Chentian. Yah, cepatlah, desak Zhao Tuntian. Xiao Chentian segera mengembalikan informasi yang relevan ke komando tertinggi klan naga. Apa? Stephen ditangkap. Chen Hongyu juga tercengang saat menerima kabar tersebut. Dia benar-benar memperhatikan situasi di gedung markas aliansi UKC sepanjang waktu. Dia melihat Stephen Lin menyerang 3 lawan 1. Tahu bahwa Stephen Lin menghancurkan sistem pertahanan bersenjata, dan tahu bahwa Xiao Chentian dan yang lainnya memasuki gedung markas aliansi UKC. Berpikir bahwa ini akan menjadi kemenangan yang sempurna, aliansi UKC akan mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian dari mereka setelah perang ini. Tanpa diduga, Stephen Lin akhirnya ditangkap oleh Stars and Stripes. Ya, kami masih belum tahu mengapa dia ditangkap. Masalah ini telah naik ke tingkat resmi, jadi sebaiknya pejabat itu berkoordinasi. Kata Xiao Chentian. Begitu, kata Chen Hongyu, menutup telepon, dan kemudian secara singkat menjelaskan situasinya kepada beberapa eksekutif senior lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa eksekutif tingkat tinggi lainnya juga tercengang. Stephen Lin bahkan bisa memukul Dork Nowotsku ke tanah. Jadi mengapa dia ditangkap oleh para penjaga? Mungkinkah dia punya rencana lain yang tidak kita ketahui? Sun Haiseng bertanya. Itu mungkin. Jiang Xifeng mengangguk dan berkata, mungkin ada rencana nyata, dan saya tidak yakin. Petik 2. Tidak peduli apa rencananya, saya harus membiarkan orang-orang di atas maju ke depan masalah ini. Akan sulit menangkap Stephen, kata Guo Lao. Aku akan melapor ke orang-orang di atas sekarang, kata Chen Hongyu, mengangkat telepon di desktop dan menelepon. Sisi lain, Stephen Lin meninggalkan markas Liga UKC di bawah pengawalan iring-iringan besar. Ini mungkin penjahat terkuat yang pernah dikawal penjaga, jadi penjaga menyiapkan mobil polisi, kendaraan tahan ledakan, bahkan kendaraan lapis baja dan helikopter untuk mengawal Stephen Lin. Stephen Lin duduk di dalam mobil, mengenakan borgol dan belenggu paling canggih. Di kiri dan kanannya duduk 3 anggota penjaga, dan di seberangnya ada 6 anggota penjaga lagi. Setiap orang memegang senjata, dan pengaman pistol telah dibuka, dan moncong senjata semuanya diarahkan ke arahnya. Batuk-batuk-batuk, Stephen Lin batuk beberapa kali dari waktu ke waktu, dan setiap batuk membuat orang-orang di sekitarnya sangat waspada. Tenang, aku terluka parah dan tidak bisa berbuat banyak, kata Stephen Lin. Anggota penjaga di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin,
tetapi mereka tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka sama sekali, karena mereka mendengar bahwa Stephen Lin menjatuhkan Dork Nowotsku dengan satu pukulan. Stephen Lin menjilat bibirnya dan menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Saat ini, dia memang menderita luka dalam yang serius. Jika Emma tidak menjadi sandera sekarang, dia mungkin telah dipukuli sampai mati oleh Dork Nowotsku, karena kekuatan Dork Nowotsku barusan jauh melampaui dia. Saya khawatir bahkan Xiao Qiantian tidak bisa melawan Dork Nowotsku sekarang. Inilah kengerian buahnya, dia bisa sangat meningkatkan kekuatan seorang pejuang dalam waktu singkat. Stephen Lin menutup matanya. Awalnya, dia mengira operasi ini akan menjadi kemenangan penuh, tetapi tanpa diduga, dia ditangkap oleh pejabat Stars and Stripes, dan Dork Nowotsku menjadi lebih kuat karena memakan buah tersebut. Dalam rencana awalnya, beberapa dari mereka akan meninggalkan markas Liga UKC bersama-sama, dan kemudian mulai memburu Dork Nowotsku yang terluka parah bersama-sama, tetapi sekarang, situasinya tiba-tiba berubah 180 derajat. Dengan kekuatan Dork Nowotsku, orang-orang ini berubah dari pemburu menjadi mangsa dalam sekejap. Jaringan buahnya benar-benar tertinggal. Bab 1010, Walden City, Stars and Stripes, di dalam markas FII. Stephen Lin dipenjara di salah satu kamar. Dinding di dalam ruangan terbuat dari bahan khusus, lembut dan tidak dapat dipatahkan, serta tidak dapat menyebabkan kerusakan jika terbentur. Stephen Lin duduk di tengah, dengan belenggu khusus di tangan dan kakinya. 4 kamera ditempatkan di 4 sudut ruangan, menatap Stephen Lin dari 4 arah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Selain itu, ada beberapa senjata laser yang tersembunyi di balik dinding. Begitu Stephen Lin kehilangan kendali, senjata laser itu akan menghancurkan Stephen Lin berkeping-keping dalam waktu yang ekstrim. Ini adalah perawatan Stephen Lin yang sangat kuat. Saat ini, ada seorang wanita berdiri di depan Stephen Lin. Orang ini adalah Oma. Ketika kamu memasuki negara kami, kamu mungkin tidak membayangkan bahwa suatu hari kamu akan dikurung di sini oleh kami, kan? Tanya Emma. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Stephen Lin mengangkat bahu. Membunuh seorang pejabat senior aliansi UKC dan menculik seorang agen federal, kejahatanmu cukup untuk menahanmu di penjara selama sisa hidupmu, kata Emma dingin. Apakah kamu memiliki dendam yang begitu besar terhadapku karena kamu gagal menjebakku terakhir kali? Stephen Lin bertanya. Wajah Emma sedikit membeku. Faktanya, alasan mengapa dia membenci Stephen Lin sebenarnya karena apa yang dikatakan Stephen Lin. Dia selalu memiliki kepercayaan penuh pada kecantikannya dan menggunakannya untuk menyelesaikan banyak tugas, tetapi kecantikannya membuat kesalahan saat menghadapi Stephen Lin, dan dia diskors karena ini, jadi kebenciannya terhadap Stephen Lin sangat kuat. Namun, Emma secara alami tidak akan mengakuinya, katanya dengan dingin, saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda, saya adalah staf FII, dan saya adalah penjaga negara ini. Bagi mereka yang memperhatikan, saya akan selalu menjadi musuh bebuyutan Anda. Petik 2. Itu sangat bagus. Stephen Lin tersenyum. Kamu masih bisa tertawa. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan? Tanya Emma. Saya tidak berpikir itu masalah besar, kata Stephen Lin. Ini bukan kerajaan naga Anda. Di sini, tidak ada yang disebut kelas istimewa. Jika Anda melakukan kejahatan, Anda hanya bisa berakhir di penjara seperti penjahat lainnya. Ini adalah sistem hukum kerajaan bintang dan garis kita. Emma dikatakan. Meskipun tidak terlalu baik untuk mengatakan ini, saya tetap ingin mengatakan bahwa di negara manapun, hukum hanyalah alat penguasa untuk memperbudak kelas bawah. Anda dapat percaya bahwa hukum dapat membawa keadilan, tetapi Anda tidak dapat percaya sepenuhnya, karena banyak pada saat itu, apa yang disebut keadilan tidak ada artinya sama sekali, kata Stephen Lin. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu dapat meninggalkan kami dengan aman? Tanya Emma. Kenapa tidak? Stephen Lin bertanya balik. Kamu telah melakukan kejahatan besar, kejahatan yang tidak termaafkan, saudaraku,
Kamu hanya bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Jangan berpikir itu sangat indah, kata Emma. Percaya atau tidak, dalam waktu setengah jam, petugasmu akan menemukanmu. Pertama, dia akan bersimpati padamu karena telah dibajak olehku, dan akan menghiburmu. Setelah itu, dia akan memujimu untuk kali ini. Performa luar biasa dalam tindakan itu bahkan mungkin memberi Anda promosi dan kenaikan gaji. Pada akhirnya, dia akan memberitahu Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, dan kemudian dia akan masuk ke ruangan ini, melepaskan saya secara pribadi, dan mengirim saya pergi dari sini. Stephen Lin berkata, "Kamu adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar seumur hidupku," kata Emma sambil mencibir. "Atau, kita bisa bertaruh," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Kamu ingin menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengganggu pikiranku. Percuma saja. Selanjutnya, aku akan menjadi saksi melawanmu. Kamu akan menjadi negara adikuasa pertama yang dipenjara, Bung. Kamu dalam masalah besar," kata Oma. "Saya benar-benar tidak berpikir saya yang berada dalam masalah besar," kata Stephen Lin. Emma mendengus dingin, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pintu di belakangnya terbuka. Nick berdiri di pintu dan melambai ke Emma. "Ayo keluar," kata Nick. "Ya." Emma mengangguk, menatap Stephen Lin, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Di luar ruangan, Nick menepuk bahu Emma dan berkata, "Kudengar kamu diculik oleh Stephen Lin. Apakah kamu tidak terluka?" "Tidak." Emma menggelengkan kepalanya. "Itu bagus. Aku terkejut ketika pertama kali mendengar berita itu. Bagus, kamu baik-baik saja. Lagi pula, kamu adalah agen yang paling cakap di bawah komandoku," kata Nick sambil tersenyum. "Bos, saya sudah mengatakan bahwa Stephen Lin menukar dirinya dengan aliansi UKC sebagai sandera untuk menerobos pertahanan aliansi UKC dari dalam," kata Emma. "Ya. Tebakan Anda sangat akurat. Saya lalai tentang masalah ini. Saya telah menjelaskan sepenuhnya kejadian tersebut kepada atasan saya. Sumbangan Anda tidak akan dikubur. Atasan telah mengeluarkan perintah kepada saya. Mulai hari ini dari awal, Anda akan dipromosikan menjadi spesialis intelijen senior, dan manfaat yang relevan juga akan ditingkatkan pada saat yang sama. Selamat, Emma," kata Nick sambil tersenyum. Mendengar ini, reaksi pertama Emma adalah bahagia, tetapi kemudian dia memikirkan apa yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya. Semua yang terjadi saat ini persis sama dengan apa yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya. Jantung Emma berdetak kencang. Saat ini, Nick melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Emma, orang lain telah diatur untuk mengambil alih kasus Stephen Lin. Mulai sekarang, Anda tidak perlu mengurusnya." "Untuk mengurusnya, bos, saya adalah korban yang dibajak, saksi yang paling penting, mengapa saya tidak peduli tentang ini?" tanya Emma dengan kening berkerut. "Tidak apa-apa jika kamu memiliki kesaksian yang relevan. Kamu tidak perlu maju sama sekali. Baiklah, ayo lakukan ini dulu. Kamu bisa turun." Nick melambaikan tangannya. "Bos." Emma ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nick menunjuk ke samping. Emma tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di tangga, Emma tidak terburu-buru menuruni tangga, tetapi bersembunyi di samping tangga dan mengawasi pintu kamar tempat Stephen Lin ditahan. Nick menunggu Emma pergi, membuka pintu dan masuk ke kamar. Di dalam kamar, Stephen Lin menatap Nick dengan senyum di wajahnya. "Aku akan memberimu 3 jam untuk keluar dari negara kita," kata Nick sambil melepaskan belenggu dari Stephen Lin. "Terima kasih banyak," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Terima kasih ini membuat Nick merasa marah. Dia tentu saja tahu bahwa Stephen Lin berterima kasih kepada FII karena telah menyelamatkannya dari Dork Nowotsku. Jika penjaga tidak muncul, Stephen Lin mungkin telah dibunuh oleh Dork Nowotsku. Nick menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Sebelum aku berubah pikiran, cepatlah. Orang-orangmu menunggumu di pintu. Aku tidak ingin melihatmu lagi dalam hidupku."
Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk dan mendorong pintu keluar. Nick mengikuti di belakang Stephen Lin, dan keduanya berjalan keluar ruangan bersama, lalu berjalan menuju tangga. Di ujung tangga, Emma tertegun. Belenggu di tubuh Stephen Lin telah menghilang, dan Nick mengikutinya, dan keduanya berjalan menuju tangga seperti ini, sama sekali tidak dapat melihat bahwa Stephen Lin adalah seorang tahanan. Bos. Emma keluar dari tangga, menatap Nick dengan tidak percaya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengkhianati organisasi kita?" Dari sudut pandang Emma, Nick pasti telah disuap, jadi Stephen Lin dibebaskan. "Kamu belum pergi." Nick mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak puas, "Ini adalah keputusan dari atas, dan aku hanya menerapkannya." "Dia pergi?" tanya Emma. "Jika kamu ragu, kamu bisa melapor ke otoritas yang lebih tinggi." "Sekarang, pergilah," kata Nick dengan wajah gelap. Emma memandang Stephen Lin, dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang menatapnya sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak punya apa-apa?" kata Emma sambil menggelengkan kepalanya, seolah kejadian ini telah membalikkan pandangan hidupnya. "Seperti yang saya katakan, hal termurah di dunia ini adalah keadilan," kata Stephen Lin, berjalan maju. Saat berjalan di sisi Emma, Stephen Lin menempel di telinga Emma dan berkata dengan suara rendah, "Saya harus mengatakan lagi, sosok Anda adalah yang terbaik di antara semua wanita yang pernah saya lihat. Jika Anda tidak mencampurkan faktor pekerjaan, saya sangat ingin menghabiskan malam dengan Anda." Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin tersenyum bercanda dan berjalan menuruni tangga. Nick mengertakkan gigi dan mengikuti Stephen Lin menuruni tangga, meninggalkan Emma berdiri sendirian. Sesampainya di luar markas FII, sebuah mobil hitam sudah lama menunggu. Seorang pria dari Longguo sedang berdiri di samping mobil, mengenakan jaket hitam dan topi hitam di kepalanya. Melihat Stephen Lin datang, pria itu sedikit mengangguk, lalu membuka pintu mobil. "Aku pergi dulu, Tuan Nick, terima kasih atas keramah tamahannya." Stephen Lin tersenyum dan melambai kepada Nick. "Lain kali aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan mengirimmu ke penjara dengan tanganku sendiri," kata Nick dengan wajah gelap. "Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Aku benar-benar belum pernah berada di penjara bintang dan garis. Ngomong-ngomong, kirim pesan ke Emma untukku, sambut dia di Kerajaan Naga, dan aku pasti akan melakukan terbaik." "Dari persahabatan Tuan Tanah," kata Stephen Lin, berjalan ke sisi mobil hitam, dan masuk. Pria Longguo di sebelah mobil menutup pintu, lalu masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mobil dan meninggalkan markas FII. "Omong kosong politik." Nick mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa kata ini, mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke udara beberapa kali, lalu kembali ke markas dengan wajah cemberut. Di sisi lain, di dalam mobil yang membawa Stephen Lin. "Berapa harga yang dibayar atasan untuk membiarkan saya keluar kali ini?" Stephen Lin mengubah penampilannya yang sembrono sebelumnya, dan bertanya dengan wajah serius. "Harga yang harus dia bayar sangat besar. Hentikan perang," kata pengemudi itu. "Akhiri perang." Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.